Ketemu lagi di channel YouTube gue, Pinky Mirror. Kali ini gue ditemenin oleh teman gue, Ade Berry, fotografer yang sebenarnya terkenal dengan fotografer perang ya. Walaupun sebenarnya kalau gue yang kenal dia sebenarnya bukan cuma fotografer perang, tapi dia memang fotografer dari kantor berita. Jadi ya motretnya sebenarnya apa aja ya. Apa aja, semua diambil. Dari fashion sampai perang tuh sebenarnya diambil semua. Cuman memang karena perang itu mungkin lebih, kalau orang dengarnya wah cewek lagi kan, jadi sangat ini banget dengan fotografer perang. Ade Berry ini juga sebenarnya kita hampir bareng sih, gue juga di media tuh tahun 90-an, tapi gue cuma sampai tahun 2000, habis itu gue udahan gitu loh, gue lebih banyak ke fashion dan sebagainya. Sedangkan Ade malah tetap di jurnalistik di AFP ya. Iya. Itu sejak tahun berapa tuh? Jadi, di AFP-nya. Jadi saya masuk ke fotojurnalistik itu tahun 98, masuk ke jurnalistik tahun 97, lulus kuliah langsung, terus tahun 2000 bergabung di AFP sampai sekarang. Oh 2000. 98 tuh berarti langsung ketemu reformasi. Reformasi. Turbulensi politik ya. Gua nggak bakal nanya soal apa istilahnya kenapa dulu motret apa, karena gue tahu Ade Berry ini juga udah sangat banyak diwawancarain di YouTube yang lain. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak bisa nyari yang YouTube yang lain aja. Gue langsung ke hal-hal yang lebih spesifik yang pengen ngomongin, yaitu tentang foto Olimpiade Tokyo. Oke. Bagaimana bisa terpilih untuk ngeliput Olimpiade? Apakah mengajukan diri apa gimana gitu loh? Oke, jadi sebelum Olimpiade Tokyo tahun 2021 ini, saya udah meliput Olimpiade di 2012 London dulu. Summer juga, Summer Olympic 2012. Nah, ceritanya bagaimana terpilih, karena memang ini pertanyaan menarik, karena AFP itu kan banyak banget fotografer top untuk olahraga ya. Ya, semacam mengajukan diri lah istilahnya, mengajukan diri atau bertanya, menyatakan bahwa saya tertarik meliput seperti ini, tapi dibarengin dengan kita melatih skill, terus nunjukin bahwa kita pernah meliput ini. Seperti misalnya yang Tokyo ini kan, kebetulan waktu itu ada training di Hong Kong dan ketemu dengan bos langsung, terus saya bilang, wah nanti ada Olimpiade Tokyo ya. Oh ya, kamu mau katanya gitu. Langsung tanya, kamu mau? Kalau ditanya mau dong ya. Mau, saya bilang, kamu bisa meliput apa, pernah meliput apa? Nah, yang kalimat keduanya ini yang kuncinya. Jadi kita bilang bahwa kita udah pernah meliput, kebetulan London Olympic 2012 saya ngeliput, terus Asian Games, SEA Games, Indonesia, Malaysia, dan beberapa peristiwa olahraga ataupun yang feature-feature. Jadi kita bilang bahwa kita familiar dengan olahraga ini gitu. Jadi alhamdulillah ya dimasukkan sama bos. Di AFP di Jakarta apa Indonesia tuh ada berapa fotografer sih sebenarnya? Kita punya 3 fotografer untuk staff ya, dan untuk kontributor banyak hampir di seluruh kota-kota kunci. Ya, terus retainer. Motret Olimpiade di tengah pandemik, ya kan? Jadi suatu pengalaman baru, tapi kalau pertanyaan gue, takut gak sih lo? Gitu loh, karena kan pasti rame-rame, pasti apa kan udah nggak mungkin dihindarin, nggak mungkin gue mau ini. Ya, jadi gini, satu olahraga ya, terus olahraganya event terbesar dunia. Yang kedua pandemi, jadi dua hal yang disatukan dalam satu event. Kalau ditanya takut nggak, awalnya kita
kita ngeliat, oh ini beda dengan dulu pernah ngeliput di London, nggak ada peristiwa, nggak ada pandemi seperti ini. Terus meliput Asian Games di Jakarta, Palembang juga nggak ada hal seperti ini. Jadi sibuk, luar biasa, hektik, dan kita nggak mengkhawatirkan masalah kesehatan, kecuali kalau misalnya kita takut sakit aja, takut sakit secara umum. Tapi sekarang beda, kita meliput peristiwa olahraga besar, tapi juga harus berhati-hati, jangan sampai sakit, jangan sampai positif, jangan sampai stop gitu loh liputannya hanya karena kita positif, nggak bisa meneruskan ya karena positif atau karena diragukan kesehatannya, hal kayak gitu. Ya kalau ditanya takut nggak, takut juga. Tapi pas di sana social distance-nya untuk fotografer tuh ada nggak, kayak gimana nggak? Social distancing sama physical distancing ada, terutama untuk penempatan fotografer. Ada. Jadi yang biasanya 4 fotografer meliput di situ dibikin cuma 3. Oh, oke. Tapi nggak banyak juga ya, satu spot gitu cuma 3 gitu ya? Iya, untuk spot yang main spot ya, yang main spot yang hanya untuk prioritas orang-orang prioritas boleh masuk, itu dikurangin lagi. Jadi memang dia atur sedemikian rupa. Selain juga disiplin banget, semua dibersihkan, kita juga disiplin, pakai masker harus, cuci tangan. Ada berapa jurnalis Indonesia nggak? Maksudnya selain dari kantor berita lain, apa dari koran lain, dari Kompas, apa dari mana? Fotografer gitu? ada 4 orang, termasuk saya yang berangkat. Terus ada jurnalis juga, jurnalis tulis. Dan di Tokyo juga ada jurnalis Indonesia yang memang kerja untuk media Jepang. Ya, kantor berita apa aja yang dari Indonesia? Dari Indonesia, AFP, kantor berita apa aja? AFP, AP, IPE, Foto Agency, Antara. Ya. Kalau koran? Kompas gitu? Ya. Kompas? Cuma Kompas sendiri? Ya, tulisnya. Nah, biasanya kan yang motret itu setahu gue kan, kalau nggak kantor berita, majalah atau surat kabar terkenal, kalau nggak dari cabang olahraganya sendiri ada fotografer ya. Betul. Nah itu yang gue dengar ada rompi biru, rompi coklat. Kira ada berapa macam rompi sih? Dua rompi. Ada 2 rompi. Rompi biru untuk prioritas, rompi coklat untuk umum. Itu yang bisa dilakukan oleh rompi biru prioritas tuh apa aja misalnya? Kita dapat semua tempat-tempat utama. Jadi main position itu kalau masih ada yang pakai vest biru, mereka didahulukan. Baru kemudian kalau empty, kosong, bergantian, vest coklat boleh masuk. Sama podium, rompi biru masuk duluan, setelah terisi baru yang lain boleh masuk. Itu semua ada batasnya ya? Semua ada batas. Limitnya berapa orang gitu? Kalau udah podium nggak bisa dilimit lagi ya. Tapi tempatnya sih besar. Cuman tahu sendiri fotografer ketika mau podium kan semua orang mau paling depan, mau paling cepat, mau berada di posisi terbaik. Dan kita ya mau nggak bisa dihindari juga mepet-mepet dengan fotografer yang lain. Tapi ya tetap hati-hati. Pakai masker terus. Punya cabang olahraga favorit nggak yang difoto, buat difoto? Kalau kemarin itu kita kan nggak boleh milih ya, maksudnya juga bagus juga nggak milih karena memang manajer itu akan mengatur siapa yang mau melakukan apa, itu kan sudah diatur waktu peliputannya apa. Ya apa aja yang dikasih sebuah tantangan, nggak bisa juga bilang favoritnya ini terus maunya ini. Wah, itu udah pertanyaan berikutnya gue tuh sebenarnya itu, jadi sebenarnya ditentukan oleh ininya ya. Jadi kalau kayak kata ada abang saya yang bilang motret tenis tuh ada Djokovic sama Naomi. Pengen karena kita suka dengan profil-profil mereka, tapi kan nggak bisa. Dan kita juga alhamdulillah apa aja yang dikasih itu tantangan banget, kita harus bisa. Bagaimana dengan negara, maksudnya karena ada BRI dari Indonesia, misalnya bulu tangkis, terus panah, pokoknya angkat besi, cabang-cabang yang kira-kira Indonesia bisa meraih medali, apakah mendapat prioritas untuk meliput itu apa enggak? Sepertinya enggak, karena teman-teman dari negara lain juga memotret apa saja, jadi diatur siapa yang, kita kan berangkatnya rata-rata tanggal 19, tapi juga ada yang tanggal 18, tanggal 20. Jadi mungkin saya kurang tahu bagaimana manajer melakukan pembagian itu. Bisa jadi juga siapa yang pernah meliput apa, mungkin jadi supaya lebih familiar. AFP jadinya totalnya di fotografernya di Olimpiade berapa orang jadi?
untuk fotografer kira-kira 43-an gitu. 43 orang termasuk Cewek kita berapa orang? sama dengan Cici 5 orang. Cewek 5 orang. Masih dikit ya cewek ya? Masih dikit, masih, tapi dibanding dengan Olimpiade Tokyo aku sendirian. Pada saat itu dari 37 fotografer ada Berry sendiri perempuannya. Jadi 5 ini udah agak sejarah juga. Udah ini ya. Jadi yang cabang olahraga apa aja yang ada sempat liput pas Olimpiade Tokyo kemarin? Waktu Tokyo kemarin panahan, table tennis, sama water polo dan closing ceremony. Jadi nggak dapat bulu tangkis? Badminton itu aku potret ketika 2012. Saya dapatnya 2012. Full badminton dari awal sampai akhir, baru dilempar ke olahraga yang lain. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya lebih enak dalam tanda kutip kalau kayak misalnya dari Kompas gitu ya, karena mereka bisa lebih jelas menurut saya, wah nih Graciela Poli bakal medali emas nih, kita harus ngeliput ke sana, dia bisa milih sendiri ininya ya. Karena saya kan kantor berita asing ya, kantor berita internasional, jadi nggak lagi kotak-kotak jadi teamwork ya. Ya, nggak terkotak-kotak lagi dari negara mana. Jadi semua harus diambil dan semua menjadi penting. Meskipun atlet itu tidak terlalu potensial untuk menang, jadi dia bukan 110 atau top 20, top 10, tapi semua yang dikirim ke Olimpiade itu adalah atlet terbaik dari negara masing-masing. Jadi kita harus menghargai bahwa at least satu orang tuh punya perwakilan satu fotonya. Yang apalagi yang memang punya potensi untuk dibuat berita. Nah ini yang paling banyak yang pengen tahu pasti. Sebenarnya isi tas Ade Berry itu pas di Olimpiade tuh kameranya apa aja, lensanya, pokoknya apa aja ininya? Equipment ya, yang saya bawa waktu itu kamera D6, terus kamera D6, terus kamera, saya juga bawa kamera Z untuk feature dan untuk jaga-jaga. Terus lensanya udah pasti hampir semua lensa saya bawa, lensa mulai dari wide lens. Kayaknya dari 8 mili sampai 600 mili. 815 saya bawa karena antisipasi kalau terpilih motret opening ceremony sama closing ceremony. Sayang banget kalau nggak punya lensa yang super wide, fish eye. Terus bawa lensa medium pasti, siapa tahu motret profile ya. Tapi juga memang penting untuk medium shot. Dan yang pasti banget ya bawa lensa super tele, super tele. 8 mili itu kan fish eye ya? Fish eye. Apakah memang fish eye itu masih dipakai untuk? Ya kalau untuk apa namanya foto-foto tertentu justru bagus, tidak mengganggu. Seperti misalnya satu stadion penuh kita motret di tengah-tengah. Dan kebetulan waktu closing ceremony saya juga motret closing dan posisi di tengah, jadi bukan posisi di tribun. Kalau posisi di tengah itu kan bagus kalau bisa dapat seluruh lingkaran stadionnya. Jadi berapa lensa tuh tadi? 815 satu. Terus 2470 ya. 14 mili juga saya bawa. 1424. Apa 1424 saya bawa. 3. Terus 70-200 saya bawa. 200 400 dan 600. Itu muat satu ransel, apa 2 ransel apa gimana? Kan kita bawa koper. Oh, bawa koper ya? Bawa koper kamera yang biasa dipakai oleh fotografer, sport fotografer. Bawa koper, yang repot kan si super telenya ini. Yang nggak usah dibawa pulang pergi ke hotel dan venue, jadi dititip di lokernya. Oh, 600 milinya? Ya, 600 sama 200-400 dua-duanya dititip. Sama monopodnya kebetulan bawa 2 dan feelingnya bener bawa 2, kedua-duanya kepake. Monopodnya boleh tahu nggak mereknya apa? Monopodnya yang satu main proto, yang satu lagi apa ya, kayaknya agak di bawah dari main proto ini. Jadi kira-kira berapa kilo itu deh ininya? Kalau kilonya nggak usah ditanya karena diseret. Oh, karena semua diseret ya? Koper kan? Oh iya. Nah, kopernya apa tuh mereknya? Atau Lowe ya? Yang koper itu ya? Gue sih sebenarnya juga bukan orang yang terlalu gila gear ya. Iya, tapi kalau yang hal-hal kayak gini, kopernya apa gitu, kayaknya memang jadi kayak penasaran juga gitu loh, karena wah berat banget kan. Terus speedlight bawa nggak speedlight? Nggak bawa? Nggak bawa sama sekali. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lagi ketemu orang, bukannya kadang-kadang
harus misalnya tempatnya agak gelap, agak dalam, tetap dipaksain ini aja gitu? Kebetulan kemarin nggak ada peristiwa pemotretan seperti itu, dan biasanya motret sport itu hampir nggak ada. Jadi hampir nggak dibutuhkan. Pertama nggak diperbolehkan secara umum, secara general blitz nggak diperbolehkan. Jadi haram lah ya untuk fotografi olahraga blitz itu. Jadi kita terbiasa dengan available light. Dengan asa-asa tinggi yang seperti sekarang ini ya kita udah nyaman banget gitu, mengurangi gear yang nggak perlu dibawa, hampir nggak pernah dipakai. Oke. Nah, Ade kan motret itu sebenarnya bukan spesialis sport, jadi motretnya kan sebenarnya umum kan. General ya. Dari yang seperti tadi saya bilang kan, dari mau fashion show, ada bencana, ada perang, ada olahraga apapun juga lah gitu yang ini. Politik juga diambil. Bagaimana sampai Ade bisa mempelajari sport itu biar nyaman? Biar nyaman ada ininya. Hampir sama ya dengan motret apa aja, khususnya yang sport ini, saya selalu review dulu tuh sebelum motret. Jadi dulu juga waktu pertama kali, kita kan step by step ya, nggak ada orang itu tiba-tiba langsung jadi expert ahli, itu kan nggak ada, semua orang belajar step by step. Waktu belajar fotografi jurnalistik pertama kali tahun 97 juga itu juga step by step. Step by step, lama-lama ternyata fotografi jurnalistik itu luas banget, hampir seluruh bidang manusia itu bisa dikategorikan fotografi jurnalistik, asalkan dia bisa memberikan ada news value-nya. Udah akhirnya belajar. Terus yang paling menantang yang belum pernah didalami fotografi olahraga. Nah, udah akhirnya saya belajar fotografi olahraga. Seperti apa sih? Tantangannya adalah di Indonesia nggak banyak kompetisi olahraganya gitu. Dan pada saat itu juga untuk mendapatkan lensa-lensa super tele itu juga nggak mudah. Nah, kebetulan setelah bergabung dengan AFP, kesempatannya lebih besar, lebih banyak. Gear yang disediakan juga ada. Akhirnya meskipun Indonesia nggak terlalu banyak, ya saya review sendiri. Selain motret di lapangan, review sendiri. Jadi kadang-kadang secara news value, karena ini kan kantor berita internasional ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan internasional, untuk news value-nya mungkin di Indonesia nggak terlalu tinggi. Tapi untuk melatih skill, saya harus meliput, memotret. Mungkin yang dikirim hanya beberapa, hanya perwakilan, tetapi yang lebih diperlukan adalah latihannya. Nah, ini ada topik sedikit. Dari berbagai macam umum itu ada sport, ada fashion, ada outfit orang, human interest, macam-macam itu. Sebenarnya subjek apa yang paling Ade sukain? Subjek yang paling disukai human interest. Karena di dalam human interest tuh bisa ngambil dari, sebenarnya di disaster ada human interest, di konflik ada human interest, hampir semua di kehidupan daily life juga ada human interest. Dan motretnya juga nggak gampang. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu. Karena harus sabar banget untuk dapatkan foto-foto seperti itu. Nah, kembali ke Olimpiade Tokyo. Tipsnya untuk mencari lokasi yang terbaik apa? Apa datang duluan? Apa udah pelajarin sebelumnya? Bagaimana ini? Benar. Nomor satu itu review, terus research. Udah lihat, orang motretnya dari sisi mana aja, terus foto-foto yang dihasilkan seperti apa, itu risetnya. Terus datang duluan udah pasti. Bahkan datang sehari sebelum itu kita udah lihat dulu, udah tahu. Jadi sebelum hari H motret, kita juga memang disuruh, encourage semua fotografer datang dulu ke venue kalian, ketemu dengan foto manajernya, ngobrol, cari tahu. Nah, jadi sebelum kita motret, bahkan sampai ke final, saya udah tahu foto apa nanti yang akan dipotret, posisinya mana aja, siapa yang boleh, siapa yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kita udah punya bayangan. Selain tempat yang udah disediakan kan, udah ada spot-spotnya. Boleh nggak misalnya, gue pengen motretnya dari tempat penonton aja deh, boleh nggak sih kayak gitu? Kalau bolehnya itu tidak disebut illegal place, tapi dilakukan iya. Jadi untuk beberapa kesempatan yang memang lebih bagus dari posisi itu, aku juga ngambil, karena dia nggak terlalu jauh sih dari ini. Tapi biasanya diingetin sama ofisialnya. Biasanya nggak diperbolehkan sih. Saya kadang-kadang biar kita pengen hasil foto kita beda kan, daripada ya kalau spotnya sama bertiga pun, tiga kantor berita ini fotonya mirip gitu lah jadinya. Kalau kita nggak usah harus dibandingkan dengan kantor berita, dengan fotografer lain juga kalau motretnya berjejer kan pasti sama hasilnya.
Tapi ya kadang-kadang kita motret dari ya itu tadi kan pilihan lensa, terus angle ya, sudut. Foto yang paling susah didapat pas Olimpiade itu apa? Yang paling motretnya paling susah? Kemarin motret panahan, table tennis, sama water polo ya. Kebetulan dapat 3. Ya alhamdulillah dari tiga sport ini sebelumnya semuanya pernah, hanya panahan yang belum pernah motret, tapi sudah banyak review, sudah banyak lihat. Jadi adaptasi itu lumayan lebih cepat. Mungkin ngejar arrow-nya aja kemarin yang ini dulu adaptasi. Terus akhirnya kayak gini bisa dapatnya. Ya udah dikerjakan. Terus kalau foto yang paling berkesan apa? Ada foto apa yang ntar gue insert jadinya nanti kalau ini? Apa ya foto yang paling berkesan? Mungkin di table tennis kali ya. Table tennis mungkin karena motretnya pakai lensa super tele, terus mereka kan motretnya para atlet itu kan macam-macam tuh ininya, gestur-gestur tubuhnya, dan cara servisnya itu beda-beda gitu, tiap orang punya karakter masing-masing gitu. Terus tiap orang juga ekspresinya beda-beda. Kan sebagai fotografer yang melayani kantor berita, jadi kan kayak ngirim foto buat ini. Bagaimana caranya ada bisa tahu, oh foto gue dimuat di koran ini, ada bisa tahu nggak ininya? Bisa tahu kalau kita cari searching pasti ada. Biasanya pengen tahu nggak? Kalau itu kadang-kadang tuh kita nggak sempat lihat, tapi yang harus kita lihat itu foto apa yang muncul di AFP itu kan kita harus lihat, karena kita jadi tahu editor milih foto sukanya ini. Atau misalnya kita lihat croppingnya editor, jadi kita menyesuaikan. Itu lebih penting daripada nyari foto kita dipakai di mana aja. Karena yang ditampilkan di AFP dulu yang saya prioritaskan, karena itu berhubungan dengan kerja. Jadi misalnya kita motret, kita ngirim, setiap motret kita langsung kirim kan, langsung kirim. Sekian menit kemudian kita cek yang dirilis yang mana aja. Jadi kita bisa belajar. Misalnya karena nggak semua foto dirilis ya, hampir semua foto biasanya lagi. dirilis. Karena kita sendiri sudah menyeleksi. Nggak semua foto kita kirim kan. Kita juga sudah menyeleksi. Tapi kita pengen lihat cropping yang dilakukan oleh editor itu seperti apa. Jangan sampai editor mengcropping terlalu banyak sehingga foto nanti akan pecah. Jadi kita memang menyediakan, itu evaluasi untuk kita menyediakan materi seperti apa. Nah ini mungkin jarang orang tanyakan ini. Gue pengen coba ada ceritakan satu hari di Olimpiade Tokyo itu gimana sih? Dari pagi bangun jam berapa, terus kira ngapa-ngapain aja sampai malamnya tidur lagi tuh ngapain aja tuh? Mantap nih pertanyaannya, yang lucu juga. Karena beda waktu ya Indonesia sama Tokyo ya. Tokyo kan 2 jam di depan kita, dan matahari terbit lebih dulu di Tokyo. Di Tokyo itu aku sholat subuhnya itu azan subuh itu 3.15. Jam 3.15 teng 3.20 itu azan subuh. 3.12 gitu ya. Jadi jam 3.12, kalau kadang-kadang nggak bangun secepat itu, kadang-kadang bangunnya tuh udah di jam 4, jam 4 lewat itu udah terang mataharinya. Jadi kalau misalnya diikutin dari awal, 3.15 subuh. Terus jam 4 karena itu kan kota baru, lokasi baru, kan kita ngeliat nih buka jendela. Wah, kita kan di lantai atas kan, kelihatan kota begitu. Wah cakep nih, tunggu ngambil kamera atau ngambil handphone, dipotret. Oh, 3.15, jam 4.15 itu matahari muncul. Di horizon itu udah kelihatan matahari. Terus makan pagi kan jam 6 restoran baru buka. Jadi dari jam 4 sampai jam 6 itu kalau capek tidur lagi, kalau masih rasanya kurang tidur lagi. Kadang-kadang nggak tidur lagi, nyiapin peralatan. Yang paling harus dilakukan adalah ngecas baterai, nggak boleh lupa. Terus mindahin foto-foto yang kemarin kita potret ke hard disk. Kadang dilakukan pada saat pagi itu, kadang-kadang dilakukan sebelum motret, sudah di venue, datang awal, mindahin semuanya. Cek yang nggak boleh dijauhin antara ID, face, itu nggak boleh jauh dari koper. Jadi 3 benda itu semua gear ada di dalam koper. Terus yang namanya ID kan nggak boleh ketinggalan tuh, naik bus nanti ditanya ID, terus naik segala masuk ke semua venue itu ID-nya harus di-scan.
terus face nggak boleh tinggal. Kalau salah satu tinggal, selamat, nggak bisa motret, balik lagi buang waktu. Jadi itu nggak boleh jauh benda-benda itu. Udah jam 6 hotel buka restoran, kadang jam 6 lewat, makan pagi, kadang mandi dulu, kadang makan dulu. Nah, biasanya mandi dulu. Jadi setengah tujuan, jam 7 tuh makan pagi. Di makan pagi ini biasanya ketemu sama semua fotografer AFP atau jurnalis AFP. Kita kan satu hotel. Kita tuh dibagi 3 sampai 4 hotel. Seluruh orang AFP itu jumlahnya 175 orang. Tapi ada juga yang bekerja secara remote. Jadi ada editor yang di Roma, ada editor yang di editor foto yang di Hong Kong, nggak semuanya ada di MPC. Ya udah, kesempatan banget ketemu dengan fotografer pagi itu. Jadi ngobrol, ketemu dengan fotografer teman-teman seluruh dunia itu di pagi. Pagi pada saat kita makan pagi sebelum kemana-mana, karena kan seneng ya ketemu dengan fotografer seluruh dunia. Kita bertukar cerita, ngobrol, nanya olahraga apa yang kamu potret, terus cerita tentang olahraga tersebut pagi. Terus jam biasanya tuh kalau Panahan, saya kan waktu itu host di Panahan, dari awal sampai akhir itu motret sendirian. Nah itu pagi-pagi banget, 1 jam sebelum mulai udah di sana. Jadi jam 8 itu udah nunggu bis. Kita kan nggak boleh naik umum. 14 hari in bubble, harus naik kendaraan yang disediakan oleh panitia. Berangkat jam 8, 1 jam menuju ke stasiun, baru stasiunnya, dari stasiun ganti bis lagi menuju ke itu. Jadi memang di perjalanannya juga kadang-kadang 2 jam, 1 jam setengah untuk perjalanannya aja, dan nggak punya pilihan lain selain bus karena kita masih in bubble. Tapi 1 hari 1 event? Ya, karena memang begitu pembagiannya. Untuk AFP 1 hari satu orang itu biasanya ada yang dapat 2 dan dapat 3. Tapi yang biasanya satu host seperti saya kan dari awal sampai akhir seperti sendirian, motret itu tanggung jawabnya sendiri, nggak dibantu oleh fotografer lain. Nah dari awal sampai akhir, sampai selesai, sampai final selesai itu motret di situ sampai sekitar 2 minggu gitu. Jadi biasanya motret sampai siang, biasa break, makan siang, sembahyang, salat. Makan siang dikasih ya? Enggak, kita di venue itu nggak disediakan makan siang, tapi dia cuma menyediakan snack, buah, sama minum. Cuman itu yang disediakan. Jadi kalau mau makan siang ya beli. Terus motret sore, malam selesai pulang. Makan malam, harus makan malam supaya bisa tidur. Makan malam di venue? Makan malam di hotel. Oh, di hotel. Di venue lagi kan udah pulang. Pulang. Jam berapa pulang jadi biasanya? Biasanya tuh setengah 9, jam 9 udah di hotel. Setengah 9, jam 9 udah di hotel. Ini beda, waktu 2012 motret badminton, itu jam 11, jam 12 masih di situ, masih di venue karena panjang banget, motretnya banyak. Terus motretnya juga waktu itu masih sendiri, dan ya beda ya. Ini Panahan agak cepat selesainya. Jam 9 udah pulang, setengah 10 ya mandi, makan, tidur, sembahyang, tidur. Tapi Panahan nggak termasuk cabang yang, kan banyak olahraga yang minta dibikinin lebih sore, lebih ini karena panas katanya waktu itu ya, Tokyo ya. Tokyo ya, kan summer kan? Summer. Ada beberapa olahraga yang minta lebih sore dong biar jadwalnya saya baca banyak dirubah. Bisa kalau jadi, Panahan enggak kalau ya? Panahan enggak, malahan kita dikasih yang tengah-tengah hari panas banget dan motretnya tuh outdoor kan, outdoor begitu ya udah kita menyesuaikan diri aja, panas-panas begitu tetap. Tapi juga sebenarnya top light kurang bagus ya kalau buat motret ini. Iya, makanya cari apa namanya angle ya, kan angle-nya banyak tuh, bisa dari tribun, dari belakang fotografer, atlet, dari depan atlet, banyak sih angle-nya, dari samping. Nah, sekarang tuh kan zamannya mirrorless. Tapi bagaimana dengan di sport? Karena mirrorless kan nih relatif masih baru, ya. Electronic viewfinder dan sebagainya. Nah, apakah mirrorless sudah bisa menyamai DSLR apa gimana? Untuk kalau kemarin motret kita pakai D6 semuanya, D6. Pakai 3 body, 2 dipinjemin, 1 punya sendiri, tapi saya cuma ngambil 1.
Terus saya bawa Z62 sama Z7 itu untuk feature-nya. Jadi kemarin kami masih mengandalkan D6, DSLR. Kalau Z9 belum ada yang dipinjemin ya sama Nikon? Kemarin belum keluar ya, kayaknya belum ada. Nggak pernah lihat ya? Belum lihat. Karena gosipnya kan mereka kan tes di Olimpiade kan sebenarnya kan? Oh, oke. Iya. Tapi nggak nggak kelihatan ya? Nggak. Nah sekarang kan di kamera-kamera DSLR, di mirrorless tuh videonya udah bagus. Apakah nggak ada keinginan untuk syuting video atau memang nggak boleh dari AFP apa gimana tuh? Kalau syuting video kita udah dari dulu, fotografer AFP itu udah boleh disebut pionir untuk syuting video juga. Ketika kamera yang kita pakai masih D3 ya, sudah ada videonya di situ. Kita udah mulai 2010 waktu di Pakistan, banjir Pakistan itu kita udah bikin video. Bahkan sebelumnya di Jakarta kita udah banyak bikin video. Tapi pada saat itu masih untuk breaking news. Dan sekarang AFP kan punya desk video. Jadi orang video punya ada sendiri khusus. Kita kontribusi kalau mereka membutuhkan. Oke, jadi overall bagaimana kesan-kesannya dengan Olimpiade Tokyo ini kira-kira untuk penutup kita kali ini? Aduh, boleh dibilang takjub. Takjub sendiri gitu loh, karena Olimpiade di tengah pandemi, dan kebetulan merasakan Olimpiade tidak pandemi 2012 dulu seperti apa, megahnya, terus gebiarnya, terus bebasnya pada saat itu. Terus tiba-tiba di 2021 ada pandemi seperti ini, seluruh dunia mengalaminya. Tokyo berani walaupun udah di-delay 1 tahun. Dan sukses, boleh dibilang sukses, sangat terorganisir dengan baik. Dan kita melewatinya itu juga alhamdulillah aman, semuanya juga sukses, boleh dibilang begitu. Ya, jadi takjub aja gitu, takjub, senang dan lega. Nah, nanti ini PON berangkat nggak? AFP nggak ngambil PON. AFP nggak ngambil ya? Oke deh. Gue rasa cukup dulu teman-teman untuk kali ini. Semoga apa yang dibicarakan bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan bertanya di komen di bawah ini, karena nanti pasti akan saya jawab, atau enggak ADBD akan coba jawab juga. Oke, kalau kalian suka seperti biasa, tolong di like, kalau nggak suka boleh di unlike. Jangan lupa subscribe juga untuk bisa ikut terus dengan tayangan-tayangan di channel gue ini. Oke, sampai ketemu teman-teman. Makasih ya, Adek. Makasih udah diundang.